siang, Pak. Selamat siang. Silakan duduk. Ibu sudah tahu kan? Kalau awal bulan kemarin, perusahaan telah menetapkan kebijakan baru tentang buruh hamil dan menyusui. Kalau kami membiarkan ibu tetap bekerja sampai sekarang, semata-mata kami memberikan kesempatan kepada ibu untuk, ya, mendapatkan tambahan guna biaya persalinan nanti. Tapi kebijakan perusahaan tetap mengharuskan ibu untuk segera mengajukan surat pengunduran diri. Apa nggak ada pengecualian, Pak? Saya kan di sini kerjanya udah 8 tahun. Ini tidak ada hubungannya dengan masa kerja. Walaupun ibu sudah bekerja belasan tahun di sini, bukan berarti ibu bisa terbebas dari kebijakan ini. Bukan begitu maksud saya, Pak. Saya cuma mau minta perusahaan ini menunda pemberlakuan aturan itu 1-2 bulan aja. Saya juga nggak pernah ngurangin jam kerja. Saya mohon kebijaksanaan Bapak. Begini, Bu. Kalau saya memberikan dispensasi kepada ibu, saya yakin pasti diikuti yang lainnya. Dan cepatlah bangkrut perusahaan ini. Saya nanti akan menyuruh Andre supaya segera mengurus surat pengunduran diri ibu. Dan nanti ada pesangon dari perusahaan. Sebagai rasa terima kasih atas jasa ibu selama bekerja di sini. Sekali lagi. Siap. Dingin. Mas Hendra! Mas Hendra, Mbak Tika, Mas! Kamu pakai anduk sendiri, ya? Tika, kenapa Tika? Saya nggak tahu persisnya, Mas. Tadi Atika sempoyongan saat keluar dari kantor Pak Kurnia. Tadi sempat tiduran dulu di pabrik. Kamu mau ke dalam nggak? Mungkin masalah kerjaan, Mas. Ya, sini. Kata bapak, ntar kalau ibu lagi masak, Mas Esa yang jagain adek. Ntar kan bapak kerja. Emang Bapak udah dapat kerja? Sudah kata bapak. Kamu itu kalau makan yang banyak dan yang bergizi. Kata bapak ini tadi siang kamu nggak makan lagi kan? Ayo. Hah? Kamu itu nggak usah terlalu memikirkan pekerjaan. Ambil saja hikmahnya. Mungkin Tuhan memberikan kamu istirahat untuk mempersiapkan kelahiran anak kita. Tapi bagaimana dengan biaya persalinannya, Mas? Tabungan kita aja nggak cukup, apalagi untuk biaya hidup. Saya bingung. Kamu harus tenang. Setiap anak itu sudah bawa rezekinya sendiri. Tadi siang, Arman kemari. Dia nawarin kerjaan buat aku. Insya Allah proyeknya akan berjalan minggu depan. Bener, Mas? Ya Allah, alhamdulillah. Allah benar-benar sayang sama kita. Kita buktikan sama ibu kalau anak itu bawa rezekinya sendiri. Yang penting supaya Mas Hendra nggak direndahin sama ibu. Nanti kalau gaji pertamanya dari proyeknya itu, kasih aja semua sama ibu supaya ibu seneng. Kamu nggak usah dengerin itu. Ibu kan memang begitu dari dulu. Dari aku kecil, ibu selalu ngerendahin aku. Tapi nyatanya, siapa yang berhasil jadi sarjana? Kan cuman aku. Mas To, Mas Parjan, Mbak Yayu. Gak jadi apa-apa tuh. Tapi mereka berhasil jadi orang kaya kan? Ibu itu kalau main ke rumahnya si Hendra malu. Malu sama tetangga-tetangganya. Anak itu memang nggak punya otak. Istrinya udah hamil besar. Masih saja disuruh kerja sementara dianya enak-enakan nganggur. Anak itu gengsinya memang terlalu tinggi. Mentang-mentang sarjana.
Dulu saya tawari kerja di kantor. Tak mau. Alasannya bukan bidangnya lah. Apa-apaan itu. Dulu semua yang kerja di kantor juga bukan bidangnya. Tapi lama-lama kan biasa. Ah, Atikanya juga beban. Udah dibilangin, ikut KB, ikut KB. Nggak mau. Orang kok kayak kucing, beranak terus. Kalau ada apa-apa kan kita juga yang ketempuan. Hamil tuh kan mahal. Bener deh saya. Ibu juga waktu ke sana udah ibu tegur. Iya, tapi kan dua-duanya itu susah, keras kepala. Nah, kalau ada apa-apa datang ke sini, nggak usah kita ladenin. Ayo silakan. Pak Irwan, kenalkan ini Hendra. Oh, iya. Hendra. Irwan. Ya, silakan duduk. Dia ini adalah insinyur teknik sipil yang kami percayai untuk menangani pembangunan di rumah Bapak. Insya Allah kalau masalah konstruksi dan pondasi, dialah ahlinya, Pak. Dan kami sudah sering bekerja sama. Begini, Man. Ada berita yang kurang mengembirakan. Anak saya yang di Australia mengalami kecelakaan. Mobilnya tabrakan dan sekarang dirawat di rumah sakit. Ini memerlukan biaya yang cukup banyak. Apalagi dia kena denda karena tidak punya lisensi internasional untuk mengemudi. Dengan sangat terpaksa, proyek ini saya tunda dulu. Saya konsentrasi kepada anak saya yang lagi dirawat di rumah sakit. Waduh, gimana Pak ya? Saya sudah terlanjur mengkoordinir para tukang dan para mandor, Pak. Juga termasuk ahli teknik seperti Pak Hendra ini. Kalau boleh saya tahu, dipendingnya berapa lama, Pak? Nggak lama-lama kok. 2 bulan saja. Gimana? Apa terlalu lama? Saya nggak enak sama mandor sama tukang saya, Pak. Mereka telah membatalkan kontrak mereka dengan orang lain dan menerima kontrak saya. Kamu benar juga, Man. Begini saja. Untuk sementara saya pinjamkan uang dulu untuk ganti rugi mandor dan tukang. Insya Allah, kalau urusan anak saya sudah selesai di Australia, saya akan kembali segera. Dan kita teruskan pembangunannya. Gimana? Baik, Pak. Tidak boleh ada kebijakan lain, Andri. Aturan yang ada sudah fix. Ya cobalah kalau Atika mau, berikan aja pesangon. Anggap aja sebatas pemberian. Dan ini bukan hak yang dia miliki. Anggap pemberian dari manajemen, bukan peraturan perusahaan. Saya tahu, Pak. Saya cukup mengerti tentang ini. Tapi kita tidak boleh lepas tangan begitu saja. Bagaimanapun masa kerja merupakan prestasi kesetiaan. Dan ini ada pada Atika. Untuk yang satu ini, saya minta tolong. Bapak bisa memberikan kebijaksanaan lebih. Andre, siapa yang akan menegakkan peraturan perusahaan? Kalau bukan kita. Hah? Untung saja aku ajak kamu, Dra. Kalau tidak kan bisa saja kamu berpikir kalau aku ini ngerjain kamu. Justru aku tidak bisa membayangkan bagaimana kecewanya Tika. Sorry banget, Dra. Kalau boleh aku jujur, aku juga sangat mengharapkan proyek ini berjalan. Ya, untuk menutupi cash flow perusahaanku yang sedang tersendat-sendat belakangan ini.
Katanya suami kamu sudah dapat pekerjaan, Tik. Kemarin malam dia ke rumah. Ya, mulai hari Senin, Bah. Makanya saya jagain Esa di rumah. Mas Hendra juga lagi buat kontrak kerja di kantor, Abah. Syukurlah. Tadinya malah Abah tuh kasihan sama kamu. Karena kamu menjadi tulang punggung rumah. Mau negur suami kamu, kasihan, takut dia tersinggung. Ya, sebenarnya sih emang begitu, Bah. Sempet juga dia pamit mau jadi tukang ojek motor punya temennya. Tapi saya nggak kasih. Saya takut dia kehilangan percaya dirinya sebagai seorang sarjana. Nah, itu yang buat suami lu jadi males. Titel kan itu cuma sarana doang. Yang penting tuh laki lu kerja, bisa cari nafkah untuk keluarga. Apapun pekerjaannya deh. Nih belanjaan. Semuanya bakal lu ya. Biar kandungan lu tuh ada pemasukan gizinya. Lu inget nggak Mesi Jarwo? Sekarang dia udah punya anak 2. Hebat lagi dia. Dia sekarang jadi kepala bulog kabupaten. Coba dari dulu lu dengar apa kata Umi? Artinya nggak jodoh, Mi. Iya sih. Tapi coba dari dulu lu dengar apa kata Umi. Kan bisa jadi jodoh.